Oke, sekarang kita mencoba apa Mas? Tes pakai air. Oke. Loh, lucu banget, suka sekali saya yang kayak gini. Ini berapa Mas harganya? Du 200. Oh, 225. Wah, masih terjangkau. Kalau yang ini enggak. Kalau ini masih lumayan. Gimana? Ini made in mana? Taiwan. Taiwan. Oh. Ini air putih. Air putih biasa. Ini kalau misalkan ini Dituang. Ini masih kayak. Oh, masih tetap nutup, nggak perlu. Enggak, maksudnya nutup. Kalau nutup dia nggak vakum. Nggak begitu vakum, makanya harganya segini. Yang 400-an. 400-an. Oh, ini harus masih tetap dipegangin kuat-kuat gitu maksudnya? Nah, maksudnya kalau misalkan vakum, dia kalau mahal itu vakum no, dia no. Oke. Jadi kalau dibuka no. Dulang. Saya enggak ada bentar ya. Oke, mulai Agak diisi penuh air. ya. Ya, penuhin ya. Oke. Ini yang harga 2,5 juta. J. Nih. Nah, Ini lancar. Saat ditutup tidak vakum. Jadi kalau dibuka masih lancar. Kalau mau dilepas sudah dilepas saja ya. Iya, kalau mau Lepas misalkan aja. cukup ya. Oke. Iya. Oh, luar biasa. Jadi memang harganya. Tapi dia mau pecah ya, bisa pecah ya? Kenapa? Kalau jatuh pecah. 2,5 juta duitku pecah gitu nanti ya. Dia kalau misalkan sering kepake malah lebih bagus lagi, Bu. Oh, Karena iya. dia cuma hanya kepake di satu jenis teh, kita penuhin juga lainnya. Ya. Pas ditutup dia lancar, Ditutup vakum, dibuka langsung lancar ya. Iya. Oh, luar biasa. Nah, itu 1,5. Iya. Jadi kalau misalnya dia udah sering pakai dengan satu jenis teh, harganya bisa 2-3 kali lebih mahal. Mahal, iya. Oke. Siapa nih ada yang mau beli nggak nih? Boleh, Mampir ke sini. Pop apa Mas? Pop Mansion 52. Pecah berarti membeli. Oke. Tiga. Ini kita coba. Ini adalah teh. Ini display teh. Jadi nanti yang kita bisa beli yang di sebelah sana. Jadi ini displaynya. Ini kurang ada baunya. Kalau yang ini ada apa ya? Unik sekali. Ini kayak ada semacam bunga-bungaan. Sangat cantik sekali. Nah, di sana nanti kalau kita menginginkan satu teh yang ada di sini aromanya, kita bisa ke sana. Dan ini teh seperti ini harganya 2,5 juta. Kasih. Siap-siap tahan panas tangannya, Bu. Oh. Soalnya kan nanti dia nggak yang tinggal tuang begini enak ya. Kalau ini airnya habis, harus begini. Oh, jadi minumnya Enggak di sini, maksudnya kan kita proses dari biasanya untuk tradisi dari teapot itu nggak langsung ke cup, tapi kan kecil kayak gini.
Jadi dari tipos nggak harus ke cup, nggak langsung Iya. ke cup. Jadi dari sini ke sini dulu. Ke situ dulu. Atau kita biasa sebutnya gelas keadilan. Enggak, Jadi, gelas keadilan. Iya. Ini gelas keadilan. Kenapa bisa disebut ke gelas keadilan? Karena takutnya saat kita seduh teh di sini, Heeh. kita ada beberapa cup, ada beberapa orang yang kita sajiin ya Bu ya. Misalnya kayak gini ya. Oke. Untuk cup yang pertama itu bakal nggak ngebru banget, jadi light banget. Dan yang cup yang terakhir bisa lebih ke Kebul. bold banget. Jadi Iya. dia kebul. Iya, betul. Jadi biar mengantisipasi biar semuanya merasakan hal yang sama. Jadi kita biar adil taruh di sini. Oh, taruh Iya. sini dulu, Baru dari sini nanti dituangin satu-satu. Iya, iya, Jadi semuanya Iya. sama rasa, semua rasa. rata. Oke, rasanya sama, Betul. warnanya sama, Betul. ya. Jadi adil, nggak ada yang ngiri. Iya. Kalau yang ini fungsinya apa buat Ngeteh, buat nyeduh teh juga, porsinya juga sama. Cuman kalau emang biasa pakai ini, ya enak aja pakai ini. Iya. Oh. Sama aja. Kalau yang ini kan kita lebih sarankan untuk satu jenis teh yang originalnya aja. Satu original aja. Jadi tidak dicampur dengan bunga atau dengan buah atau dengan rempah. Kalau yang ini kita sarankan yang original. Kalau yang ini misalkan ibunya harinya pengen teh yang manis, misalkan ada campur bunga gitu. Iya. Bisa pakai ini karena dia lebih fleksibel. Oh. Sifatnya si tanah liat ini kan nyerap bau ya Bu ya. Iya, Jadi kalau misalkan keseringan bunga itu juga dikit aja gitu, tehnya dikit aja bisa langsung enak. Oh. Jadi makin lama dipakai makin keluar tuh rasanya. Iya, iya. Dan sebaiknya untuk penyuciannya atau ngebersihnya jangan pakai sabun. Takutnya setelah disabunin nyerap sabun, seduhan selanjutnya kita Rasa bukan sabun. kita bukan Betul. nyeduh teh malah nyeduh sabun. Betul. Dan Iya. kalau dia mau disimpan di dalam lemari, sebaiknya dia angin-anginin dulu sampai kering. Oh, iya, Karena iya. ditakutkan lagi berjamur. Pas kita seduh bukan teh, malah kita seduh jamur. Iya. Jadi dan posisi Jadi posisi seperti ini setelah basah, misalkan basah, iya. posisi basah ya sebaiknya posisinya diangin-anginkan dulu sampai dia benar-benar kering baru ditutup. Oh, Karena iya, balik lagi takutnya mereka ini vakum. Jadi ya luar biasa di sana. Ini umumnya budaya ngeteh seperti ini Jepang, saya tahunya Jepang. China. Ternyata China, Iya, China. Korea gitu ya. Kalau Korea saya belum begitu apa sama budayanya, cuma kalau di kita lebih ke China dan Jepang umumnya ya. Kalau di sini perawatannya China ya. China Taiwan. China Taiwan. Ada yang China, ada yang Taiwan. Tapi saya tuh kadang-kadang mikir ya, karena kebiasaan kita yang minum di rumah saya tehnya pakai gelas gede, terus ini tas kecil-kecil kayak gini gitu ya. Tradisi di sana itu ngeteh itu sebenarnya untuk biasanya ya kita hanya berempat, termasuk saya yang di sini nyeduhin. Maksimal di depan itu kita nyeduhin cuma 3 orang dan dia hanya biasanya di ruangan tertutup. Iya. Tujuannya untuk biasanya ada permintaan maaf buat apa namanya, matur apa ya bahasa bukan berterima kasih. minta restu. Oh, minta restu. Iya, jadi kalau misalnya di budaya Cina sebelum nikah itu ada tradisi minta restu dulu. Jadi itu permintaan maaf juga sama buat relaksasi sih biasanya. Jadi sambil ngobrol-ngobrol santai, cantik itu. Iya. Biasanya kayak gitu. Oh. Di ruangan tertutup itu biasanya ada aromaterapi sama cemilan. Oh. Jadi sambil ngobrolnya benar-benar santai. Kadang ada beberapa orang yang karena kita kelewatan ngobrolnya, jadi sekalian makan siang di situ. Oh, iya. Terima kasih pengetahuannya ya. Yang permintaan maaf tadi, buat permintaan restu tadi, kadang juga buat yang lebih intim. Iya. Ngomongin bisnis kadang suka cuman sambil ngeteh. Jadi yang utama bukan minumnya itu, tetapi keintimannya. Iya. Ya. Terima kasih banyak Mas. Ya. Suka di Satu penghormatan sebelum diminum itu biasa dihirup dulu aromanya, baru diseruput sedikit untuk menetralisir di mulut, baru diminum. Tapi minumnya pelan-pelan. Jangan yang mancut karena bukan sake. Lah, yang tadi penghormatan untuk petani apa maksudnya Mas? Karena kan di sana pada zaman dulu itu untuk petani teh itu nyabutnya itu kita mulai dari
subuh lah, sebelum subuh malah. Oh, iya, Dan iya. di sana karena curamnya daratan saat itu ya kan, saat kalau sekarang kan sudah diterasi ring, sudah enak gitu. Kalau dulu kan masih yang tinggi-tinggi tebing-tebing. Itu kadang cerita dari ini, yang berangkat misalkan 5, yang pulang belum tentu 5. Jadi sebagai tanda penghormatan itu kita cukup sebelum di seruputan pertama itu, sebelum seruput pertama kita duduk dulu. Oh iya ya, penghormatannya ini ya, Iya. pakai ini ya. Ada yang kalau ini kan gelas khusus buat Gelas itu. khusus Kalau minum, misalkan nggak ada ya dari sini aja untuk penghormatan. Dari sini aja. Di- Rasa syukurnya luar biasa, Betul. nggak asal minum ya. Iya. Mengingat jasa-jasa Jasa-jasa. para petani, para pemetik ya, maka luar biasa. Gelas keadilan kita menuangkan. Yang bagus.